Shalom buat kita semua. Belum kedengaran suaranya. Shalom buat kita semua. Apa kabarnya semua? Baik, amin. Serba banyak malam hari ini yang sudah datang di rumah Tuhan, siap memuji, siap menyembah Tuhan di acara syukuran 1 tahun gereja ini. Dan saya mau dengan tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling hebat. Mari saya undang kita semua jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum memuji nama Tuhan, coba kasih tos kanan kiri kata selamat ulang tahun. Hari ini Yesus dipermuliakan di tempat ini. Kita siap memuji nama Tuhan. Sebetulnya tangannya bagi nama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sambil angkat kedua tangan bersama-sama, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Sama-sama, segala puji syukur hanya bagimu, sebab Engkau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita bersama-sama katakan, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Umat Tuhan katakan soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih gerakan lagu ini. Lihat coba ke depan sama-sama. Kalau saya katakan seperti ini, sebelah kanan dulu katakan, soraklah haleluya. Baru ini, soraklah haleluya. Angkat tangannya, haleluya. Yang terakhir ada buahnya, wow, 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 wow. Soraklah kanan dulu, kiri, angkat tangannya. Saya mau lihat jemaat Tuhan yang sebelah kanan dulu. Katakan soraklah
bersuka cita bersorak karena Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam kami. Dan malam ini Bapa, kami segenap umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir. Kami hadir di ibadah syukuran ulang tahun yang pertama gereja-Mu. Dan saat ini pun kami undang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hadirlah Raja kemuliaan, penuhi tempat, urapan-Mu yang dahsyat, hadirat-Mu yang hebat, itu memenuhi setiap kami di tempat ini, bahkan gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, bukankah Engkau Tuhan yang berfirman, ketika nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disanjung, Engkau yang bertahta atas puji-pujian kami, umat-Mu. Lakukanlah malam ini lagi Bapa, kedahsyatan, kehebatan, dan kami siap memuji nama Tuhan bersama malaikat pemuji penyembah yang ada di tempat ini. Kami siap mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bukan karena suara yang baik, bagus, kita boleh datang menyembah Tuhan. Tapi yang Tuhan rindu, lagu atau nyanyian yang keluar dari hati, yang tulus, yang jujur kepada Tuhan. Mari malam ini kita sama-sama angkat pujian ini dan beri yang terbaik buat Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus, kami puja,
sembah dan puji bagi Kami datang bagi sembah dan puji Yesus. Yesus Tuhan adalah Kami katakan dengan segenap hati kami, sembah dan puji. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari sambil bangkit berdiri Tuhan bersama-sama. Biar namamu tetap masyhur, kuat dan perkasa. Kami percaya Kau Tuhan yang besar di atas segalanya. Kami sudah menyembah Tuhan, dan kami siap untuk lebih lagi menari melompat bagi nama Tuhan. Bangkitkan roh tubuh jiwa bersama-sama di dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Siap memuji nama Tuhan, amin. Masih belum kedengaran suara, saya mau tanya lagi. Semua jemaat umat Tuhan yang ada di tempat ini, semua siap memuji nama Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang paling hebat dahsyat buat Tuhan. Sebelum memuji nama Tuhan, coba kasih tos kanan kiri minimal 5 orang. Katakan, beri yang terbaik buat Tuhan Yesus malam hari ini, dan kita siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Anggur walinya Tuhan ada di tempat ini.
kita, siapa yang jadi lawan kita, amin. Sebab itu kita jadi orang-orang yang menang. Katakan buat kanan kirinya, engkau lebih dari pemenang. Katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lebih lagi. Bersama-sama. dahsyat luar biasa semangat spiritnya, men. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang menang. Coba lihat kanan kirinya, perhatikan wajah-wajah yang menang luar biasa. Dan saya mau lihat Bapak Ibu Saudara angkat tangannya tinggi-tinggi. Bukti kita adalah orang-orang menang. Semangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan bersama dengan
Saudara salam kiri kanan katakan, di rumah Tuhan harus ada pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Katakan demikian. Silakan duduk buat kita semua. Luar biasa. Haleluya. Senang kolektan boleh maju ke depan. Semari kita memberi persembahan. Kita mau siapkan hati kita penuh dengan firman Tuhan. Kita berdoa persembahan. Bapak terima kasih buat hari ini, buat berkat anugerah Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun gereja ini Tuhan boleh pimpin, bimbing dan ajar. Dan kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Diberkatilah tangan-tangan yang memberi, dibalaskan berlipat kali ganda, dan waktu Tuhan yang terbaik untuk mengembalikannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapan yang dahsyat, hebat, heran, luar biasa, penuh atas hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup.
dan Bapak Gembala dan boleh maju. Malam ini luar biasa Bapak Ibu, amin. Ini berkat Tuhan, ini double nih. Ini menjelang tahun 2020 tahun 2020 dengan tahun berkat yang luar biasa, tahun double berkat luar biasa. Tuhan tambahkan anak kepada Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini. Ini anak keberapa? Ketiga. Cukup ya itu ya. Tiga ya. Alkitabiah tuh Bapa, Putra, Roh Kudus. Namanya siapa? Elvano. Hanya Elvano. Elvano Semanjunta. Oh, apa artinya itu? Anak yang diberikan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Elvano luar biasa. Dia lihat di mata Pak Gembala, ini luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita serahkan ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Anak Elvano yang Tuhan kasih sesuai dengan iman kedua orang tuanya, sesuai dengan iman kedua hamba Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Hari ini, sore malam ini, Tuhan kami berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas dasar firman Tuhan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saat ini Tuhan, kami serahkan anak Elvano ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati tubuh jiwa rohmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini kami serahkan engkau ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak yang baik, anak yang diberkati, anak yang diurapi oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, Bapak dan Ibu di tempat ini, yang Tuhan percayakan menggembalakan di tempat ini. Berkati kedua hamba-Mu ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Elvano ya, puji Tuhan. Banyak makan dia ya, gemuk ya. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bang Arwi dan tim Anas. Bapak, terima kasih. Malam ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan Yesus baik buat gereja di tempat ini. Tuhan Yesus baik buat penggembalaan di tempat ini. Dan semua kami yang hadir malam ini Tuhan, dalam ibadah ucapan syukur, sampai hari ini Tuhan sudah bawa gereja ini masuk dalam tahun yang pertama. Kami mau berkata, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami malam ini. Sampaikan pesan-Mu Tuhan buat gereja ini, buat kami semua yang hadir malam ini. Kami tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Urapi dan berkati hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati sama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, salam Bapak Ibu, salam. Saya lihat ada sobat saya di sana, Pak Pendeta Safril. Ayo Pak, maju Pak ke depan Pak. Di depan Pak Ritonang dulu. Ayo Amang, ayo Amang. Iya, kita supaya di depan semua nih hamba-hambanya ini luar biasa nih. Iya, di situ aja dulu, nanti bisa kita atur itu, nggak apa-apa. Puji Tuhan ya. Ada teman-teman hamba Tuhan bersama-sama kami di sini ya. Dialah Pak Semar Matang mewakili dari gereja-gereja tetangga ya. Tadi saya tanya beberapa yang diundang. Pak Denson juga diundang ya. Yang dekat luar biasa. Udah apa-apa lah. Dari GBI biar Pak Aritonang aja mewakili sama Mas Hafril. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, coba mari kita buka Amos pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Malam ini kita mau dengarkan pesan Tuhan buat kita semua, buat jemaat di tempat ini. Amin. Saudara, tidak terasa sudah 1 tahun Bapak Ibu. Saya ada sesuatu yang saya mau sampaikan malam ini sebelum kita tinggalkan 2019. Waktu begitu cepat seperti kilat.
Rasanya kita baru selesai makan kue tahun baru bulan Januari kemarin. Sebentar lagi sudah masuk di Januari. Ini tahun 2020, tahun yang exciting luar biasa. Sepanjang 2019 ini kita sudah melewati momen demi momen, lintasan demi lintasan, musim demi musim. Saya nggak tahu Bapak Ibu di antara kita apa yang saudara alami di tahun ini. Banyak hal yang kita alami, kita mengalami pribadi lepas pribadi, dan kita mengalami momen Tuhan bersama-sama. Tapi lihat pesan Tuhan di sini dikatakan begini, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Sekali lagi saya bacakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Yang percaya katakan amin. Kalau kita bicara nabi itu bicara banyak Bapak Ibu, bicara personal. Seorang nabi di perjanjian lama dia nabi, Nabi Samuel, Nabi B, Nabi C. Di perjanjian baru bicara rasul, bicara roh nabi, karunia nabi. Kalau di sebuah gereja pendua-pendua itu juga disebut yang berkarunia nabi, ada roh nabi di dalam mereka. Walaupun memang karunia-karunia nabi takluk kepada nabi. Kalau kita bicara nabi secara umum itu bicara orang yang hidupnya ada firman. Katakan sama-sama firman. Firman logos dan rema. Kalau kita berjalan tanpa firman Bapak Ibu, Mazmur 119 dikatakan di ayat 105 bahwa kaki kita dan jalan-jalan kita harus berlandaskan terang. Dan terang hanya bisa didapat dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita bicara penggembalaan itu bicara dua Bapak Ibu. Yang pertama, domba-domba mendengarkan suara gembala. Yang percaya katakan amin. Makanya domba-domba gak boleh malas ke gereja. Hujan sedikit sudah ada alasan Pak Gembala, maaf saya nggak bisa hadir. Kenapa? Ada gerimis-gerimis katanya. Padahal dulu waktu dia pacaran, petir pun tetap dia datang ke pacarnya Bapak Ibu. Amin jemaat Tuhan. Itu bicara yang pertama, bicara tentang dengar suara gembala. Jadi kalau Bapak Gembala, Bapak Pendeta Voltak Simanjuntak, kalau berkobar-kobar menyampaikan firman di sini setiap hari Minggu, jemaat harus membuka telinganya Bapak Ibu. Karena itu tuntunan. Karena Tuhan tidak akan memberikan sebuah keputusan tanpa melalui hamba-hambanya. Ini yang pertama. Yang kedua, penggembalaan berbicara membawa domba ke padang rumput yang hijau. Saya pernah share dengan teman hamba Tuhan. Kita tidak perlulah rebutan jiwa-jiwa, rebutan jemaat. Tidak perlu. Itu bukan urusan kita. Amin. Itu urusan Tuhan Bapak Ibu. Urusan kita ngapain? Siapkan aja lahanmu, siapkan aja rumputmu yang hijau. Percaya. Ingat nih perkataan Pak Gembala malam ini. Tidak usah ditarik pun domba itu datang sendiri. Karena domba itu tahu mana rumput hijau yang sehat. Hari-hari ini domba sedang mencari rumput hijau yang sehat. Nggak usah ditarik, domba ke sini, nggak perlu. Engkau bubur rumputmu, taruh air, siangin dia dengan baik, buang batu-batunya, arahkan jalannya ke arah situ. Nanti domba-domba itu datang sendiri. Saya percaya Bapak Gembala, kalau tiap hari Minggu ada rumput hijau di sini Pak Gembala, domba-domba itu akan datang. Bahkan dari jauh pun dia bisa datang. Saudara tahu ada tempat-tempat makan-makan tertentu, orang kejar sampai ke pedalaman. Teman pendeta kemarin bilang sama saya, Pak, di daerah mana itu kemarin yang dekat laut itu Pak Safri? Pak, di situ ada Pak, kita kayak ke perahu katanya makan. Makan aja mesti kan ke perahu, ke sungai-sungai dibuat-buat begitu. Enak Pak makanannya. Tapi orang ke sana itu kemarin tim HWM saya nggak sempat. Dibawa sama Pak Irisa ke sana. Sayang sekali Pak Benson nggak bisa ikut kata Pak Irisa. Udah Pak, bawa aja tim dari Jakarta itu saya bilang. Makan mereka jadi kayak itu tempat makan.
Itu kayak dibuat seperti saung gitu, ada air dan sungainya. Jadi kalau mau makan itu di atas perahu-perahu itu. Tapi orang tiap hari datang di sana. Saudaraku, kenapa? Karena makanannya enak. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak-Bapak Gembala ini. Sebenarnya saya sedang berbicara di depan Bapak-Bapak Gembala ini. Saya juga sebagai gembala. Itu berbicara penggembalaan. Karena Tuhan tidak akan menyatakan sesuatu tanpa lebih dahulu kepada melalui hamba-hambanya. Ini yang saya belajar Bapak Ibu. Sejak saya landing di kota Lubuk Pakam ini lebih kurang 3 tahun yang lalu. Sejujurnya secara pribadi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dan dalam perjalanan sampai detik ini Bapak Ibu, banyak sekali perlintasan-perlintasan yang saya lewati. Cuman satu yang saya pegang, yang pertama, bahwa Tuhan sudah memberikan keputusannya kepada saya melalui sebuah visi firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan berikan kepada kami Bapak Ibu, Yesaya pasal 61 ayat keempat. Lebih kurang 3 tahun sebelum kami datang ke sini, 3 tahun yang lalu, berarti lebih kurang 5-6 tahun. Tuhan kasih satu ayat ini yang begitu hidup sekali buat saya dan istri dan keluarga. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Lihat di sana. Mendirikan kembali, berarti sudah ada pernah tempat itu dipakai, lalu tak karena apa, mungkin busuk bangunannya, mungkin orangnya udah nggak ada lagi, hancur. Tapi dikatakan di sana apa? Tempat itu jadi sunyi, dan Tuhan berkata membaharui kota-kota yang runtuh. Banyak hari-hari ini jiwa-jiwa iman yang sedang runtuh. Saya mengucap syukur ya, pejabat kami di GBI Kartini Delimas ini Pak Polta. Ini Pak Gembala sebenarnya jangan PDP lagi Pak, Bapak sudah berubah. Saya sedang ajukan ini 4 orang ini Pak ke sekretaris BPD, karena nanti akan dikenalkan di bulan Maret. Kita SMD bulan Maret, hari tenang, tanggal 24, 25, 26, 27. Karena memang Pak Gembala sekarang kan membantu di staf di BPD. Juga saya masih dipercayakan oleh Pak Safril dan teman-teman dari hamba Tuhan untuk membantu di sekretaris Perwil. Jadi memang saya pun kemarin Pak Ferry, timnya Pak Bambang Jordan, hubungin saya untuk saya ikut sebagai sekretaris di panitia SMD. Karena ketua SMD Pak Ferry Joshua Pak, Dr. Ferry Joshua MTH yang di Sunggal. Nanti kami akan ada rapat beberapa hal. Jadi ini akan diperkenalkan ini. Jadi Pak Gembala di sini nanti kita akan ajukan naik harus jadi PDM Pak. Karena Bapak sudah harus mempersiapkan diri kader di sini, kan Bapak sudah gembala. Jadi siapkan nanti kader-kader pejabat di sini. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Siapkan diaken-diakonis lebih lagi Pak. Saya pun kekurangan. Pak, udah tahu Pak Polta kurang di sana di Delimas. Pak Polta tinggalkan saya di Delimas sendiri, tanda kutip. Walaupun dekat kan dari sini kan, tapi kan mau nggak mau beliau sudah full di sini. Saya butuh sekali hamba-hamba Tuhan. Saya mau ngajak Pak Safri sudah punya penggembalaan sendiri. Mau ngajak Pak Aritonang udah kemana-mana terbangnya Bapak Ibu. Amin, amin Pak Aritonang. Di perbaungan luar biasa dan sebagainya. Ini Abang Simanjuntak ini sama. Ayo Abang Simanjuntak. Kapan lagi masuk ke BPD Bekas? Ke BPD. Sudah ini harus diurus Pak. Abang Monang ini harus diurus cepat-cepat. Kita butuh hamba Tuhan. Memang betul firman Tuhan berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Tuhan mau pakai kita semua Bapak Ibu. Nah, tahun 2018 ini Tuhan tiba-tiba kasih kami pelayanan misi visi Dekapolis. Markus pasal 5 ayat 20 berkata, dari seorang yang tidak dianggap oleh manusia, bahkan dibuang. Saudara pernah baca kisah ini? Kalau saudara pernah baca kisah Markus 4, Markus 5, saudara tahu apa yang saya sedang bicarakan malam ini. Dikatakan di sana, lihat, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Waktu dikatakan, coba tolong dibuka sebentar Markus pasal yang keempat sebelum ayat ini. Markus pasal 4 ayat 35. Markus pasal 4 ayat 35.
Dikatakan di sana, jadi sebelum Markus pasal 5 tadi, ini cikal bakal sebenarnya peristiwa itu. Markus pasal 4 ayat 35 dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saya mau beritahu Bapak Ibu, hari-hari ini kami hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Tuhan, sering sekali Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita tanpa kita tahu sebenarnya nanti ujungnya ini akan kemana. Tuhan tidak beritahu mereka bahwa mereka akan melayani seorang gila. Maaf, orang gilanya bukan 100, bukan 1000, bukan 10, bukan 3, bukan 5. Orang gilanya hanya 1, Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu demi kasih Kristus, kasih Tuhan itu nggak pernah kita bisa bayangkan sedalam apapun, setinggi apapun, selebar apapun. Hanya karena satu orang gila ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus membela-belain dirinya, membawa hamba-hambanya menyeberang. Saya mengucap syukur sampai di detik itu murid-muridnya tidak bertanya, Tuhan kita mau kemana? Mungkin kalau Tuhan berkata begini, kita mau melayani orang gila, mungkin mereka akan berkata, buat apa? Melayani orang gila satu, buang-buang waktu. Tapi saya mau beritahu ya, sering sekali Tuhan melakukan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Siapa percaya, tolong lagi kembali kepada Markus pasal 5:20 itu. Siapa percaya orang gila dipakai jadi penginjil, Bapak Ibu? Lihat itu, semua mereka jadi heran. Markus 5:20. Saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa mereka heran lihat mantan orang gila ini? Ada yang tahu? Karena yang menginjil itu mantan orang gila. Coba ngomong kanan kiri, kamu mantan orang waras apa orang gila? Saya lebih baik dibilang mantan orang gila daripada mantan orang waras. Berikan tepuk tangan buat saya. Pak Gembala tidak sedang marah, saya sedang menyampaikan sesuatu apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Amin Bapak Ibu. Pak Gembala, kalau satu hari Tuhan suruh Pak Gembala dan tim layani satu orang, Pak, layani, Pak. Mau miskin, mau kaya, mau itu relatif sebenarnya. Amin. Yang penting tuntunan Tuhan kemana. Jangan banyak bertanya, percaya saja. Sama Tuhan itu yang utama, bukan mengerti tapi percaya. Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Kalau dia hanya pakai pengertiannya, maka dia tidak akan pernah mau meninggalkan Ur Kasdim. Tapi dia percaya kepada Tuhan yang mengajaknya keluar. Saya tahu di awal pelayanan di tempat ini 1 tahun yang lalu, tidak mudah Bapak Pendeta Gembala di tempat ini masuk dalam panggilan Tuhan. Sering sekali Bapak Ibu Tuhan memanggil kita mengerjakan sesuatu, kita belum tahu ujungnya apa. Tuhan hanya kasih begini, A, B, C, selesai. Kita maunya D, E, F, G, sampai Z. Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Nanti, jangan ditanya dulu sekarang. Keluar dulu. Sama kita hamba-hamba Tuhan, sering sekali Tuhan suruh kita buka pelayanan. Maaf, saya juga bukan TV hamba Tuhan yang begitu mudah Bapak Ibu untuk memulai sebuah pelayanan. Kenapa? Karena saya tahu pelayanan itu sangat tidak mudah. Hardly, sangat begitu berat untuk dilewati. Yang dari Tuhan aja Bapak Ibu tidak mudah untuk kita memulai sebuah pelayanan, apalagi yang bukan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi saya percaya di saat kita mau masuk dalam panggilan Tuhan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membawa kita kepada rencananya yang luar biasa. Di saat orang gila ini Bapak Ibu mengalami pemulihan dari Tuhan, maka dia dipakai Tuhan menjadi berkat. Saudara tahu, lihat itu ada kata di situ Dekapolis. Tahu artinya? Dekapolis itu artinya 10 kota. Makanya itu sebenarnya di luar daripada daerah orang Israel, karena di situ banyak babi-babi Bapak Ibu. Jadi kalau anak bungsu yang diceritakan perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 15 itu, sampai anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh, diperkirakan itu di situ, karena anak bungsu ini menjaga
babi-babi daripada majikannya. Makanya setelah Tuhan kasih kami ini, visi ini Bapak Ibu, kami mulai bergerak kemana Tuhan mau. Kami menunggu momennya. Kami tidak mau mendahului Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan harus belajar melihat arah angin sedang kemana. Jangan sampai salah melangkah. Kenapa kita banyak hamba Tuhan capek sendiri Bapak Ibu? Berlari sih, tapi berlari di tempat. Tenaganya sama, tapi jangkauannya berbeda. Why? Karena kita banyak salah mengartikan arahnya kemana, Tuhan sedang bawa kemana. Jangan kita menjadi seperti hamba Tuhan yang ambisius, selalu kita di depan dan Tuhan kita taruh di belakang. Maka kita akan banyak salah melangkah Bapak Ibu. Perhatikan, Tuhan Yesus sebelum melayani, dia selalu masuk dulu dalam hadirat Bapaknya. Itulah yang saya buat di gereja di Limas Kartini Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu kita bawa mereka setiap bulan 2 puasa 3 hari. Lain lagi Sabtu, itu lain lagi. Lain lagi doa, tim doa yang berdoa syafaat. Lain lagi doa fajar pagi. Banyak sekali doanya Pak. Itu belum banyak Bapak Ibu. Belum lagi kami doa pribadi. Saya Bapak Ibu berumah tangga sudah jalan 12 tahun. Setiap pagi sejam, 2 jam, 3 jam kami biasa. Tadi pagi lebih kurang 2,5 jam. Kemarin lebih kurang 3 jam. Itu biasa kami tiap pagi. Saya sekarang sudah puasa betul-betul buat televisi Bapak Ibu. Udah hampir 1 tahun saya gak pernah lagi bertemu dengan televisi. Di rumah saya ada Indovision. Saya temani anak saya kadang, kecuali yang saya tonton melalui playlist saya untuk yang rohani. Tapi kalau untuk hal yang umum dan sebagainya, saya sudah mulai pantangkan. Kenapa? Karena saya butuh waktu lebih banyak dengan Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan ini kalau nggak banyak duduk di kaki Tuhan, habislah kami Bapak Ibu. Maka hanya yang kering-kering ajalah kami kasih di luar sana. Saudara lihat pertandingan sepak bola berapa lama? Lebih kurang berapa? 90 menit lebih kurang. Tapi latihannya berapa lama? Bertahun-tahun. Hal yang sama dengan kita dalam pelayanan. Kalau kita nggak banyak di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, kita nggak tahu kita mau buat apa di lapangan sana. Makanya gol nggak pernah tercipta, bola nggak pernah kena di kaki kita. Why? Karena kita bermain-main dengan latihan sebelumnya. Dan sekarang 4 bulan yang lalu Tuhan suruh kami per 2 bulan lakukan doa full Senin sampai Sabtu. Malam ini beberapa teman saya tidak ajak Pak Pelta karena mereka sedang ada doa sekarang Pak sampai Sabtu. Kok banyak sekali Pak doanya? Itu belum banyak, masih sedikit. Saya mau beritahu ya, penggembalaan. Kalau engkau nggak dasarkan penggembalaanmu dengan banyak duduk di kaki Tuhan, tinggal menunggu waktu. Kalau saudara tidak bisa. Dan saya otentik dengan perkataan saya bilang doa, saya duduk doa. Seminggu yang lalu saya udah ngomong, maaf untuk malam pertama saya izin, karena saya harus datang ke sini. Tapi kalau tidak ada yang urgensi sekali, saya selalu duduk di situ menyembah Tuhan dan mereka ikut semua. Kalau tidak begitu Bapak Ibu, bagaimana rumput hijau itu kita bisa sajikan di hari Minggu? Bagaimana hadirat Tuhan itu melangkah mereka? Itu yang kami buat di dalam pelayanan kami Bapak Ibu. Pernah beberapa waktu lalu seorang pendeta bertanya sama saya, Pak Benson melewatin semua ini, apa Pak rumusnya? Katanya, Bapak difitnah, diomongin apa segala macam, banyak problem. Kok Bapak bisa tenang, tersenyum dan semuanya everything's okay? Kenapa Bapak sepertinya kok mudah kali bisa melewati? Saya bilang tidak mudah Pak sebenarnya. Tapi saya sedang bertanding, saya bilang. Kalau seorang bertanding di lapangan sepak bola, ada 2 sorakan dari penonton Bapak Ibu. Sorakan yang melemahkan dan yang kedua, sorakan yang membangkitkan. Cuman saya Pak tidak mau mendengarkan sorakan yang melemahkan Pak. Dan saya sibuk Pak dengan bola yang di kaki saya. Itu yang membuat saya Pak tetap eksis jalan terus. Kenapa Pak tidak diluruskan? Saya bilang Pak, saya tidak mampu meluruskan orang lain, apalagi hidup. Hanya Tuhan yang mampu meluruskan hidup. Amin Bapak Ibu. Malam ini dengarkan tuntunan Tuhan buat kita semuanya.
Saya berdoa ya, gereja di tempat ini, Bapak Gembala sudah melihat kami dan kami selama ini bersama-sama. Saya tahu di tempat ini pun banyak doa. Doa fajar masih jalan terus sama luar biasa. Saya tahu di Bapak Pendeta, dia sudah lihat memang DNA-nya Bapak Ibu. DNA-nya doa, pujian, penyembahan. Jangan coba-coba melayani sebelum engkau ketemu dengan Tuhan. Jangan coba-coba lihat Tuhan Yesus sebelum dia melayani. Dia masuk menyembah Bapaknya. Lalu sebelum dia pilih rasul-rasulnya, dia doa semalam-malaman. Baru paginya dia layani semua jemaat-jemaatnya. Nah, inilah yang terjadi di situ Bapak Ibu. Waktu Tuhan menjamah orang gila ini, maaf, gilanya disembuhkan, dia menjadi penginjil besar. 10 kota dimenangkan. Kalau satu kota 100 saja, berarti 10 jadi berapa Bapak Ibu? 1000 jiwa. Dari 1000 jiwa, 10% aja dia saksikan kehidupannya, diselamatkan. Itu sudah berapa jiwa-jiwa? Tapi puji Tuhan kepada murid-muridnya, mereka taat. Ayo nyebrang, mereka nyebrang. Tuhan bilang ke kami, ayo penginjilan KKR di mana? Dolong Perawan. Hujan deras. KKR mulai jam 7, dari jam 3 sore hujan. Waktu itu dengil ada nggak? Itu udah bingung. Pak Poltak itu enggak ya? Pak Poltak ikut yang kemana? Mandoge, itu lagi Pak, itu beda lagi ceritanya. Dolong Perawan sama Safril. Confuse kita. Tuhan gimana nih, kita udah doa persiapan, hujan deras. Penduduknya nggak ada yang mau datang. Berapa mobil itu kita bawa itu? Jalanan ngesok, mobilnya Pak Bardini ngesok berapa kali. Tapi menjelang menit-menitnya, mereka datang Bapak Ibu, luar biasa. Dan kebaktian berjalan dengan ajaib luar biasa. Kami hanya pakai waktu lebih kurang 1,5 jam. Selesai. Kemandugi Bapak Gembala ikut. Hujan luar biasa, banjir. Yang hadir cuman berapa? Cuman bisa dihitung jari Bapak Ibu. Pulangnya dihantam lagi macet. Nyampe jam 6, 7 pagi. Jam 8 saya mesti ibadah. Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Kalau engkau terlalu banyak sering pakai mata ini, kau kadang tripu. Tapi Tuhan yang suruh, hambaku taat saja, lakukan apa yang aku suruh. Kami alamin itu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan tuh, diakin saya pengerja, dia lihat Pak Gembalanya tetap semangat, melihat hukum semangat, nggak ada yang ngeluh. Saya udah ngomong dari awal, kalau ada yang ngeluh jangan ikut. Saya udah bilang sama mereka, kalau ada yang ngeluh jangan ikut, karena ini pelayanan, bukan jalan-jalan. Mereka ikut. Ini gembala kita udah gila sedikit, gak apa-apa, gila dikit buat Tuhan gak apa-apa. Saya bilang gitu, komando luar biasa Pak. Tapi ke beberapa tempat Pak, malah sebaliknya Pak. Di sini Kalang dulu tahun yang lalu kita siapkan 200 kursi, yang hadir hampir 500, penuh itu lapangan. Hadiratan dan sebagainya. Dan tahun depan Tuhan sudah suruh kami mencatat beberapa tempat untuk kami sampaikan nanti kabar Injil kepada mereka. Kami hanya belajar taat. Bapak Ibu, ikut Tuhan itu 2 yang dibutuhkan. Yang pertama, percaya. Amin Bapak Ibu. Murid-murid itu tidak tahu bahwa Tuhan membawa mereka melayani seorang gila, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Orang gila pun rupanya Tuhan bisa pakai jadi penginjil besar. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, di tempat ini tidak ada yang gila. Amin. Coba pastikan, lihat kanan kirimu, kamu kan bukan gila bilang. Nah, orang gila aja dipakai Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Orang gila aja dipakai Tuhan Bapak Ibu, apalagi kita orang waras. Yang kedua, taat. Pak Gembala, Tuhan kasih tanah Pak, buat kalian taat Pak, bangun. Saya cemburu dikit. Beliau sudah dikasih 8 kali berapa Mang? Kalau selesai itu kapasitas berapa Mang? 100 orang. Luar biasa. Iman gereja di tempat ini luar biasa. Sudah dikasih tanah. Dukung Gembala, amin ya. Jemaat Tuhan, amin. Dukung Gembala ya. Jangan dukung tetanggamu, dukung gembalamu. Itu yang benar. Saya tahu itu, kita doakan terus. Karena Pak Poltak sudah sampaikan kepada saya tentang hal tersebut. Yang pertama, percaya. Yang kedua, taat. Lakukan. Kalau engkau bergerak di dalam ini, maka engkau akan melihat momen itu akan terjadi dalam hidupmu.
Kita tidak tahu tahun 2020 apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau kita taat, kita percaya saja, maka semuanya akan menjadi baik. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. 5 bulan yang lalu, Bapak Ibu, sudah 5 bulan ya Pak Manurung ya, Pak Putra ya, kejadian Ibu Gembala ya. Pulang dari Siantar capek. Istri saya itu memang kalau malam dia nggak pernah keluar pakai kereta, nggak berani. Selalu sama saya bareng mobil. Tapi malam itu saya sudah capek sekali. Dia lihat, dia bilang, "Pak, yaudah Papa istirahat aja ya. Saya naik kereta aja." "Lu udah malam juga jam 8. "Nggak apa-apa lah, sebentar aja ke Indomaret, ada perlu," katanya. Dia berangkat, Bapak Ibu. Setengah jam hujan datang. Saya WA beliau, "Mah, ini hujan loh, bawa jas hujan nggak?" Saya bilang, "Masuk, tapi nggak dibaca." Nggak lama ada nomor masuk ke handphone saya. Maaf ya, kalau nomor saya nggak kenal, biasanya saya hitung sampai 3. Kalau 3 dia telepon, saya belum angkat. Tapi kalau dia telepon sampai 4 kali, berarti penting. Makanya lebih baik SMS dulu kan gitu. "Pak Bebe, Pak Benson, saya jemaahnya Pak Poltaha," baru saya angkat. Kalau enggak, saya nggak akan angkat. Betul, keempat kali ditelepon, saya angkat, Bapak Ibu, suara di luar sudah ribut sekali. Saya sudah mulai sedikit ngerasa something happen, sesuatu terjadi. "Bapak atas nama ini." "Oh iya betul." "Istri Bapak atas nama ini." "Iya betul." "Pak, istri Bapak kecelakaan." Begitu saya nggak tahu seperti apa, saya celana pendek, kaos yang namanya di rumah, Bapak Ibu. Tante saya ada, kedua anak kami saya serahkan kepada tante. Saya langsung berangkat ke klinik. Jadi rupanya istri saya ini menabrak pickup yang besar, sedang menurunkan pasir, tapi tidak pakai segitiga pengaman dan tidak ada lampu emergensinya. Hujan tiba-tiba datang, selalu dia pakai helm. Dia kalau keluar nggak pakai helm. Dan saya tahu istri saya nggak pernah ngebut, paling maksimal 50-60. Kalau dulu saya suka ngebut, Bapak Ibu, tapi 1,5 tahun 2 tahun yang lalu sampai hari ini saya mulai ngerem untuk ngebut. Yang suka bawa kendaraan hati-hati ya, jangan suka ngebut. Dan tiba-tiba itu kabut tertutup, dia hantam itu mobil dan dia masuk ke kolongnya, Bapak Ibu. Semua tulang yang di atas mata kirinya, alisnya dipecah ke dalam, fraktur. Saya datang, Bapak Ibu, ke klinik. Dia masih dibawa ke klinik karena itu tempat terdekat, karena udah dibawa masa. Tapi puji Tuhannya masih sadar, Bapak Ibu. Dia masih dengar orang, "Oh, perempuan ibu ini angkat ini." Tapi dia tetap pegang tasnya. Saya nggak tahu kenapa dia selalu pegang tasnya waktu itu. Dia masih ingat itu. Saya datang, Bapak Ibu, saya pegang tangannya begini. Saya bilang begini satu kata, "Ma, paginya kami masih saat teduh. Sejam, 2 jam, 3 jam kami biasa di hadirat Tuhan. Kami biasa itu menyembah tiap pagi, tadi pagi, tiap pagi, besok pagi, terus." Saya pegang gini, saya langsung merasakan urapan yang tadi pagi itu waktu kami menyembah Tuhan. Saya lihat itu Ibu bidan itu sedang berusaha menjahitkan atas dan bawah, itu ngerinya minta ampun. Dia suntik berkali-kali, mungkin pengurang rasa sakit. Kami punya diakonis dokter Ibu Gloria baru mendarat, baru landing aja, dia langsung dijemput suaminya ke bandara. "Ma, kita jangan pulang ke rumah." Langsung Ibu Gembala sedang sakit di klinik. Langsung dia ambil istrinya, Ibu Gloria langsung berangkat. Ibu Gloria datang, rupanya anak buahnya juga Ibu Bidan. "Ibu dokter ngapain kesini?" "Loh, ini ibu saya," katanya. "Loh, ibu dokter ya. Bu, gimana nih?" Ibu Gloria lihat, nggak hitungan 1-2 menit. Pagi malam, maaf, bawa ke rumah sakit langsung. Betul, Bapak Ibu, langsung di scan masuk. Langsung disuruh saya harus tanda tangan untuk operasi besoknya. Karena kemungkinan 3 hal yang terburuk, Bapak Ibu. Dia kena di sini, kan lunak ini apa? Sinus apa nih? Itu kalau kena bisa infeksi luar biasa. Atau pecahannya masuk ke otak, Bapak Ibu. Atau saraf-saraf matanya banyak yang keputus di situ. Itu luar biasa. Saya hancur hati, Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan. Coba, saya mau kemana? Saya mau ngadu siapa? Saya mau buat apa lihat istri saya begini? Bu Gloria bilang, "Pak Gembala, maaf, tanda tangan aman. Tanda tangan Pak Gembala." Dulu saya pegang kata-kata ibu, saya tanda tangan, besok pagi harus dioperasi. Pecah di
di dalam Bapak Ibu, karena dari hasil scan-nya dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu, saya bisa komplain kepada diri saya bisa komplain kepada pelayanan, saya bisa komplain kepada Tuhan. Tuhan, apa yang salah? Tunjukkan Tuhan. Saya bisa berkata, kenapa bisa begini? Dari jutaan malaikat di surga, masa Tuhan gak bisa kirim satu malaikat kecil menjaga supaya gak terjadi? Dia sudah pakai helm. Kenapa tadi pagi kami sembah Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, Engkau hadir. Masa Tuhan gak bisa menjaga dengan satu jari dari surga? Saya bisa ungkapkan hal begitu kepada Tuhan, tapi itu gak keluar Bapak Ibu. Itu hanya wacana di dalam hati. Itu pun saya sudah merasa sedih sekali. Malam itu tidak ada yang tahu saya menangis, hanya menangis saja. Dan saya diingatkan oleh Tuhan, jangan percaya apa yang kau lihat, percayalah dengan apa yang tidak kau lihat. Saya pegang malam itu Bapak Ibu, Tuhan, saya memang belum mengerti apa yang terjadi, tapi aku percaya kepadamu. 3 hari di ICU Bapak Ibu. Keluar dari yang operasi itu orang Muslim, dokter Muslim. Bapak pendeta itu ya suaminya? Oh iya. Selamat Pak katanya. Kenapa, gimana dok? Semua baik Pak, tidak kena dan pecahannya juga sudah rusak. Jadi rupanya saya pun baru tahu, Ibu Dokter Gloria itu punya akses masuk. Jadi dia video, dia kirim 2 videonya sama saya. Satu saya kirim ke Pak Weko sama Bu Vera langsung hapus, gak berani lihat. Tapi yang dibor kiri kanan, biasanya kan yang diborkan besi kan, batu, ini yang dibor kepala Bapak Ibu. Ini videonya dibor. Rupanya mungkin dibuka atau gimana, gak ngerti saya. Videonya yang kedua saya lihatnya ngeri sekali. Istri saya lihat, Mak ini kepala, ketawa-ketawa dia. Kamu ketawa-tawa, gini, kok bisa begitu ya katanya. Itu kan semua rambut harus dibotak Bapak Ibu dan sebagainya. Saya ingat waktu itu pagi-pagi Bapak Ketua BPD langsung telepon saya, Pak Benson, mohon maaf saya masih di Siborong-borong di luar kota. Saya segera selesaikan ini acara, saya segera datang untuk berdoa buat Ibu. Gak lama Pak Wi telepon saya, beritahu 1-2 orang Bapak Ibu. Ya. Ibu Monang juga ada di situ Bapak, di ruang ICU dan sebagainya. 3 hari, masuk hari keempat ke ruang biasa. Kami tidur 10 hari di rumah sakit. Pindah Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Hari ke-10 sudah bisa pulang ke rumah. Nyampe di rumah, malamnya langsung Ibu Gembala bilang begini, Pak, besok jalan-jalan ke mall yuk. Langsung minta jalan-jalan ke mall. Bapak Ibu, saya belajar jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau jadi suaminya pelayanan saja, tidak. Saya punya istri di rumah. Biasanya 2 kali sebulan saya harus kasih waktu buat mereka, membawa mereka jalan-jalan minimal 2 kali sebulan Pak Gembala. Pak Gembala juga ya. Itu si Greta, walaupun dia nggak bisa ngomong, dalam rohnya dia ngomong, Papa bawa aku jalan-jalan ke Central Point, ke Chan Plaza. Bawa Pak Gembala. Saya tidak mau gembala-gembala, khususnya yang di bawah saya, sibuk dengan pelayanan sehingga lupa keluarga. Kemarin saya baru bawa keluarga saya nonton di bioskop. Saya udah lama kali, udah belasan tahun gak pernah nonton Overcomer. Itu film bagus, film rohani, semua bisa. Si Alvado juga bisa dibawa, si kecil. Itu semua umur SU. Klik kalau menonton itu ada SU, itu semua umur. Saya lihat orang-orang Kristen yang nonton, karena setiap ada yang sedih-sedih. Puji Tuhan, ini orang karismatik ini, ada yang di sana. Haleluya, orang karismatik ini. Kami nonton di bioskop Medan Peran. Saya bawa keluarga saya, Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu ya, selama 3.000 gembala di rumah sakit, rekening saya kemasukan uang banyak sekali. Sebagian saya tahu dari mobile banking saya, itu berpuluh-puluh juta. Ada yang kirim 3 juta, 5 juta, yang paling gede kirim 17 juta. Ada itu sekitar 60 juta. Masuk uang. Wih, saya cek di ATM, kok gede banget. Padahal sisa uang saya cuma segini. Saya gak mau ngomong, karena sini uang saya tinggal 100 ribu. Kok gede kali? Tuhan bicara gini, hambaku, itu bukan uangmu, itu uang. Bukan bagi semua hamba-hambaku yang di pedesaan. Itu tak ambil itu uang semua Bapak Ibu. Cuma beberapa belas juta aja saya parkirkan, saya kasih ke istri saya untuk persiapan dia nanti di rumah. Selebihnya tak ambil.
kita ambil ucapan syukur di gereja tabung, saya belikan laptop di gereja, saya kirimkan pendeta-pendeta di pedalaman. Loh apa ini Pak Beben? Udah Pak, terima aja, aku nggak ngerti, tak kirim. Saya Bapak Ibu kalau mau untuk nukar handphone saya itu gampang, saya enggak, handphone saya masih jadul Bapak Ibu, nol pun saya nggak pakai Bapak. Itu uang tak bagi semua. Kelebihan uang pakai mana? Tidak, kekurangan malah sering. Tapi saya tahu diri Bapak Ibu, saya bukan tipe hamba Tuhan mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Itu tak tabur semuanya, karena saya pun tidak ada keluar sedikit uang pun Bapak Ibu di rumah sakit. Pak Gembala masih datang 4 jam ketemu saya, Pak Weko. Ben, gimana biaya istrimu? Saya bilang, Pak We, tidak usah dipikirkan lagi. Terakhir dia masih kasih saya dolar Bapak Ibu. Kalau $100 ya biasa ya. Tapi kalau dikasih $500 Bapak Ibu, itu hampir 10 juta. Saya bilang, Pak We, ini banyak sekali. Sudah, terima. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu, di saat kita mengalami hal itu, banyak hal yang kita nggak mengerti. Tapi melalui peristiwa Ibu Gembala istri saya mengalami itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekarang sehat luar biasa. Hidup kita tidak ada jaminan kecuali di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita ikut Tuhan hanya percaya dan taat. Amin Bapak Ibu. Hanya percaya dan taat. Sekalipun kau belum mengerti, engkau percaya, engkau sedang mengikut Tuhan. Saya tahu Tuhan menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Banggaan kita dari Dia. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Amal yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selalu puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selalu puji dan sembah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam ini, ibadah ucapan syukur yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah semua menyampaikan. Biar kami terus belajar percaya dan taat. Apapun yang kami alami hari-hari ini, satu hal kami tahu, bahwa Tuhan sedang membawa kami ke dalam rancangan-Mu yang agung dan luar biasa Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Kuatkan dan teguhkan pelayanan di tempat ini, mulai dari gembala, wakil gembala, pejabat, diakon-diakones, seluruh pengerja dan jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati acara-acara selanjutnya, dan kami tahu kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Seruanya kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya mau lihat Bapak Ibu Saudara angkat tangannya tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Setelah ini saya mengundang Bapak Gembala tempat ini boleh mengambil alih, dan Ibu juga boleh, Ibu Gembala.
kita akan potong kuenya. Karena sayang kuenya nggak di dalam freezer atau dalam kulkas, nanti meleleh dia. Kita buru-buru makan. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan boleh juga ke depan. Yang Udah. mewakili diaken, Yang mewakili diaken satu atau pekerja satu. atau bekerja. Pekerja boleh dari tempat ini mewakili. Nah, tolong disiapkan juga lilinnya dan juga kameramen juga harus siap-siap. Nah, kamera tolong satu orang Ya, ya. kameramennya juga harus siapkan. Ya, dari media televisi juga boleh. Ya, oke. Kan ada pemandu. Ya, lilinnya mana ini? Lilinnya boleh dihidupkan. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Senang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri sambil mengangkat lagu ini. Kita katakan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to sekali lagi bersama. Happy birthday. Sama-sama kalian tiup lilinnya. Tiup lilin. Jangan ditiup, jangan ditutup kopi karena tiup sama-sama. Sekarang juga, sama-sama kita hitung 1 sampai 3 baru lilinnya ditiup. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yang boleh mungkin sebagai simbolis saja. Iya, iya. Oh enggak, jangan ibu malah itu kan dikasih yang jangan bapak lah ya. Ya, ya. Oke, ya. Ya, ya, dikasih sama. Ya, mewakili. Rapatkan itu supaya Piano. ya, ya. Iya. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Iya. Lagi. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Ada lagi Bang Darwin? Ada lagi. Nah, setelah ini boleh kebalan. Ya. Langsung dia berdua buat Ya, kebalan. ya, kita doa ya. Jemaat Tuhan, Ya. boleh bangkit semua berdiri ya. Ya. Ayo kita arahkan tangan kita kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Hamba-Mu Bapak Pendeta Polta dan Ibu di tempat ini. Kau percayakan Tuhan 1 tahun ini pengembalaan ini mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Kau sudah bawa mereka sedemikian rupa.
Kami berdoa Tuhan, terus bawa mereka lebih lagi Tuhan, masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib Tuhan. Menuntun domba-domba-Mu ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami tahu banyak tantangan mereka di dalam pelayanan, tapi satu hal kami percaya, di saat mereka percaya dan taat, maka Tuhan yang menjadi sandaran dan kemenangan mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapa. Pakai urapi lebih lagi Tuhan, dengan urapan hikmat Tuhan, urapan keinjilan, urapan doa, urapan pujian penyembahan, terus mengalir Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Ada mereka Tuhan menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa gereja ini masuk di tahun yang kedua ini Tuhan. Tuhan percayakan lebih lagi Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun buat gereja tempat ini dan juga Bapak Ibu Gembala. Semakin Tuhan pakai luar biasa. Nah, jemaat Tuhan boleh menyalami Bapak dan Ibu Gembala. Ayo, mari tenang. Ayo, Silakan Bapak Gembala, silakan duduk Bapak Ibu saudara. Salam Bapak Ibu. halo. Saya merasa bersyukur sekali malam hari ini untuk merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam penggembala ini selama 1 tahun ini. Dan saya sangat mengerti ternyata penggembala yang tidak mudah Bapak Ibu. Iya, tidak mudah. Saya baru tahu, makanya saya memahami tidaklah gampang menjadi seorang gembala ternyata. Banyak hal yang harus ditahan sebenarnya bisa dikeluarkan. Lebih banyak menangis di kaki Tuhan, itu yang sangat perlu, yang saya rasakan. Benar kata Pak Gembala tadi, gembala itu harus banyak duduk diam di kaki Tuhan. Tidaklah mudah Bapak Ibu. Untuk itu saya terima kasih sekali kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu semua jemaat yang sudah memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk bisa bersama-sama menopang pelayanan di tempat ini. Diberkatilah hidupmu, Amin. jeripayahmu, Tuhanlah yang memberkati. Karena kita melayani Tuhan bukan melayani manusia. Amin. Karena saya ingin percaya, saya sudah pernah sampaikan kepada Bapak Gembala yang secara rohani sebenarnya Bapak inilah yang menggembalakan saya, membina. Saya katakan, saya bukan karena kurang kerjaan untuk menggembalakan ini. Saya sudah sekuler, saya dinas. Bukan saya mau cari keuntungan, saya sudah punya penghasilan. Tapi karena panggilan di dalam Tuhan, itu saya nggak tahan. Bertahun-tahun ini Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya panggil dalam pengembalaan, Tuhan sertai, buktikan. Dan itulah yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan saya selalu disupport, ditopang oleh Bapak yang boleh saya sebut namanya Pak Benson di tempat ini. Dan begitu juga dalam pelayanan ini saya banyak sharing dengan abang saya. Walaupun terkadang saya banyak beda pendapat jujur ya, tapi beliau juga salah satu mensupport, menjadi motivator, menjadi penyemangat di dalam pelayanan ini. Begitu juga yang terkasih istri saya. Banyak saya tinggalkan untuk pelayanan, terkadang saya pulang merengut. Kenapa malam? Iya. Saya banyak nangis. Seharusnya kok lama Pak? Iya kan?
Tapi merengut nggak apa-apa lah, itulah istri. Tapi saya kan percaya merengutnya itu adalah doa bagi saya. Jadi itu kemuliaan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam hari ini saya bersyukur terlebih Bapak Ibu yang sudah sangat menopang klien di tempat ini, diberkati Tuhan hidupmu, amin. Ya, mari kita bersama-sama kita bergandengan tangan di tempat ini. Saya sudah katakan bahwa tahun depan saya berdoa 100 jiwa. Yes, haleluya. Lalu kemudian bagi dalam Tuhan. Saya katakan kado sudah diberikan oleh Tuhan. Kado sudah diberikan oleh Tuhan. Ya, satu tempat sudah disediakan bagi kita. Dan kami sebenarnya banyak berdoa pergumulan Tuhan bulan 3 ini kontrakan sudah tidak lagi diberikan. Lalu kami berdoa banyak menangis di tempat ini. Nah, Tuhan sudah buktikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Salah satu Tuhan membuktikan Dia menyertai pelan ini, Dia selalu menyediakan tepat pada waktunya. Amin. Saya katakan Tuhan itu tidak pernah ingkar dalam janjinya. Dia tetap setia. Untuk itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya selalu bersyukur di tempat ini. Saya selalu ingat bahwa penggembalaan itu harus banyak doa. Enggak perlu banyak komen, banyak doa saja. Maka itulah yang saya lakukan terus. Saya katakan Bapak Ibu, dari mulai gereja ini diresmikan sampai sekarang, saya selalu tetap jam 5 pagi saya terus banyak menangis di tempat ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat, saya tiap pagi datang ke tempat ini. Mau hujan, mau gerimis, tetap saya datang ke tempat ini. Karena saya harus menyediakan rumput yang hijau. Itu yang Tuhan Bapak Gembala katakan tadi. Untuk itu terima kasih malam hari ini semua acara sudah selesai dengan baik. Bapak Ibu meresponi datang. Begitu juga hamba Tuhan, Bapak Gembala, ya kan? Terlebih secara khusus Pak Benson, ya, terima kasih Pak dukungannya. Ini kami adalah anak daripada Delimas. Makanya kalau anaknya berhasil, itu bapaknya berarti yang lebih berhasil. Iya kan? Iya. Kalau anaknya berhasil, itu berarti bapaknya yang lebih berhasil. Begitu juga rekan-rekan kawan Gembala, Pak Aritonang, Pak Sabrel, juga Pak Sumarmata, semua Pak Manuruk, ya, hamba-hamba Tuhan, ya. Begitu juga abang saya, begitu juga Bapak Ibu semua, pemuda-pemudi, ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri, kita akan tutup dalam doa. Kita angkat pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Maaf, saya ada yang terlupakan tadi. Saya diingatkan, terima kasih juga untuk Bapak mertuaku, ya. Saya ingat, ya, walaupun tidak bersama, beliau di Jakarta, ya, Bapak mertua saya juga, saya diingatkan tadi, ampuni saya. Ya. Beliau juga sangat banyak menopang, termasuk juga laiku, ya. Ya, terima kasih. Ya, saya lupa, tiba-tiba Tuhan mengingatkan, ada yang terlupakan. Orang-orang yang dekat begitu banyak berjasa, Amin. banyak menabur, banyak berkorban ini. Ya. Begitu juga mertua dan semua orang-orang yang terdekat dengan saya. Begitu juga tim-tim musik, terima kasih. Jerih payah, tidak sia-sia, menabur di dalam Tuhan, berkatmu akan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan malam hari ini. Engkau baik. Tidak ada kata yang paling indah saya ucapkan. Engkau baik.
Engkau baik Tuhan. Engkau sudah menyertai Tuhan pelayanan ini 1 tahun. Dan aku percaya dan kami percaya Tuhan, di tahun-tahun berikutnya Tuhan, Engkau akan memberikan mujizat-Mu demi mujizat-Mu Tuhan. Terobosan demi terobosan terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapak kalau malam hari ini Tuhan, lewat ibadah kami, lewat ucapan syukur kami Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, yang Kau sudah utus di tempat ini Tuhan, untuk membuka pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak, berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kami semua, pemuda-pemudi, bahkan sekolah minggu, berkati Bapak. Kami percaya Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang luar biasa bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, perkenan-Mu Tuhan, untuk pelayanan yang Bapak. Tidak ada yang kekurangan ya Tuhan, bahkan berkelimpahan sudah Kau nyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Aku serahkan Bapak gereja ini Tuhan, pelayanan ini Tuhan. Kami semua Bapak yang terlibat Tuhan, dari mulai gembala Tuhan di tempat ini, Ibu Gembala, kami semua Tuhan, para pengerja-Mu di tempat ini Bapak, berkati kami semua Bapak. Satukan hati kami Tuhan, untuk Bapak menuai jiwa-jiwa Tuhan datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat tempat ini Bapak, tempat ini akan Tuhan pakai Bapak, untuk mempertobatkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya tahun 2020 sudah Tuhan persiapkan hal-hal yang dasar, yang luar biasa. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Benson, Bapak berkati dia Bapak, berkati dia Tuhan Yesus, yang telah Kau utus untuk menggembalakan Tuhan, penggembalaan di Jalan Kartini dan Delimas. Biarlah penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, dasar dan luar biasa atas hamba-Mu ini Bapak. Pakai hamba-Mu ini Tuhan secara luar biasa Tuhan. Berkati Tuhan istrinya, berkati kedua anaknya Tuhan. Urapi Tuhan secara dasar dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Berkati juga Tuhan Delimas dan Jalan Kartini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang hadir, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang hadir. Semua kami yang hadir Tuhan, berkati Bapak. Biarlah kasih-Mu terus melimpah-limpah ya Tuhan, untuk para hamba-hamba-Mu dan jemaat di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga persembahan ini Bapak, yang telah diberikan oleh anak-anak di tempat ini. Berkati Tuhan persembahan ini sebagai untuk memperluas kerajaan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapak. Juga sebentar kami akan pulang. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau memberkati kami lewat hamba-Mu Tuhan. Sambil Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang Tuhan kasih, mari kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita. Terimalah kasih anugerah dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaan-Nya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan